Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. We will to discuss about semantic and idiom translation method. Oke? So, siapa di sini yang mau duluan memberikan pendapatnya tentang materi kita pada malam ini? Silakan. I will first to explain about the material about semantic and idiom translation method. According by Yusuf Siddiq and Dr. Aris Munandar, penerjemahan idiom ini bertujuan mendeskripsikan tingkat penyampaian hasil penerjemahan idiom berdasarkan strategi penerjemahan yang diterapkan. Kedua, mendeskripsikan tingkat kesulitan penerjemahan idiom dan faktor kebahasaan yang memengaruhinya. Ketiga, mendeskripsikan upaya mengefektifkan strategi penerjemahan idiomatik. Data penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode informal dan formal. Hasil menunjukkan bahwa yang pertama, seluruh responden menggunakan strategi memperhatikan konteks dengan 3 variasi di dalamnya, yaitu memperhatikan konteks, memperhatikan konteks disertai dengan alat bantu atau tidak, dan media internet atau kamus online. Ketiga, tahap analisis dan pengungkapan merupakan 2 tahap yang penting dalam proses penerjemahan yang menentukan penyampaian hasil terjemahan idiomatik. Yang keempat, ditinjau dari tingkat kesulitannya, idiom dapat dibagi menjadi idiom dengan tingkat kebahasaan yang yaitu tipe idiom. Ada kesamaan asosiasi. Maksudnya kesamaan asosiasi di sini adalah asosiasi itu adalah pergeseran makna atau perubahan konteks yang melingkupi idiom, dan ada tunjuk dalam konteks tersebut. Yang kelima, upaya perbaikan strategi penerjemahan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan identifikasi idiom, kualitas strategi penerjemahan, analisis konteks dan petunjuk di dalamnya, kualitas pengungkapan makna, penggunaan alat bantu penerjemahan, dan sikap personal. Barangkali Sofia lagi mengumumkan ulang, lagi jelek-jelek. Selfie bagaimana? Do you have any idea or something else? Okay, for me in my Halo? Iya, halo, silakan lanjut Sofia. Selfie? Ya. Silakan Sofia, apakah ada yang mau dilanjut? Selfie bisa diulang? Berarti saya sudah. No. Ya, terserah. Berarti Sofia bagaimana? Sudah selesai menjelaskan? Sofia, sudah selesai menjelaskan? Selfie masih bisa diulang? Ya, silakan Selfie. Berarti langsung saja saya. Oke, saya lanjut. Lanjut. Perbedaan metode formal dan informal. Thank you. Teknik formal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kaidah
rumus, bagan, diagram, dan lain-lain. Sedangkan teknik penyajian informal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa atau kata-kata yang tidak baku. Oh ya. Apa sih idiom itu? Jadi saya jelaskan dulu ya. Idiom adalah kata yang artinya bisa diartikan secara harfiah, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Tidak bisa diartikan secara harfiah. Maksudnya di sini adalah idiom itu contohnya misalnya kita ambil frase kambing hitam atau black goat. Jadi black goat ini secara harfiah kita bisa terjemahkan dia kambing hitam. Tetapi dalam konteks kalimat atau situasi, misalnya contohnya dalam kalimat Hansip menjadi kambing hitam. Jadi di sini maksudnya Hansip itu dijadikan sebagai pencurinya, begitu. Jadi tidak secara tepat. Dia tidak secara tepat kayak menerjemahkan yang tadi saya bilang, menerjemahkan kayaknya black goat diterjemahkan kambing hitam, tapi kalau menerjemahkan idiom dia tidak semata-mata menerjemahkannya seperti itu. Jadi dia itu menggunakan kondisi atau situasi. Ya. Oke. Saya lanjut. Ya, silakan. Penerjemahan semantik. Saya definisinya saja, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa tambahkan. Oke, siap-siap. Jadi penerjemahan yang saya dapat di sini, penerjemahan semantik adalah atau semantic translation adalah metode penerjemahan yang menekankan pada penggunaan istilah, kata kunci, ungkapan bahasa sumber yang ditampilkan dalam hasil terjemahan bahasa sasaran. Saya ambil contoh di sini. Situasi A, misalnya situation A, contohnya Mr. Stephen. Ini ada dialog antara Mr. Stephen sama Billy. Jadi ada dua konteks kalimat yang berbeda di sini, ada A dan B. Jadi saya baca A dulu ya. Yang pertama, Mr. Stephen, you must man the door right now. And Billy answer, yes ma'am. Part B atau situation B, Mr. Stephen, you must man the door right now. Billy answer, yes madam. Di sini kita dapat lihat konteks kalimatnya sama, artinya sama, tetapi ketika kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, arti mom and madam itu artinya ibu. Tetapi dalam English, arti mom itu adalah orang yang berhubungan darah dengan kita. Sedangkan kata madam adalah orang yang digunakan yang tidak berhubungan darah dengan kita. Misalnya teacher atau guru. Kemudian penjelasan dari saya, and the last I say, thank you. Oke, terima kasih Sofia atas penjelasannya, sangat luar biasa. Gimana? Siapa lagi? Selfie? Iya, mau saya. beropinion? Ya, silakan Selfie. Oke, suara saya terdengar teman-teman? Oke, berarti langsung saja semantik dan idiomatic translation method. Jadi pertama idiomatic. Jadi saya hampir sama jawabannya dengan Sri Sofia, tapi saya lebih menekankan dulu pada metodenya itu seperti apa. Jadi metode penerjemahan di idiomatic sangat cocok digunakan untuk menerjemahkan lebih kepada karya yang fiksi. Karya fiksi, metode ini berupaya mencari padanan ungkapan idiomatik, TSU, teks sumber, BSU, bahasa sumber, dan BSA, bahasa sasaran. Nah, teks sumber dengan ungkapan idiomatik yang ada di dalam bahasa sasaran sehingga menciptakan
teks sumber sasaran yang berpadu padan di dalam budaya bahasa sasaran pertama. Oh ya. Contoh dalam novel terkenal pada masa anak-anak yaitu A Little Process. Jadi TSU-nya itu, teks sumbernya itu Tell Me More, Lottie Order, dan Sarah Story Were As Good As Candy. Jadi untuk teks sasarannya itu ceritakan lagi perintah Lotte dan cerita Sarah serasa semanis permen bagi Lotte. Jadi begini teman-teman, untuk idiomatic sendiri ini merupakan yang hampir sama dijelaskan saudara Sofia, lebih pada pengenalan makna ya seperti idiom, seperti contoh untuk, karena saya rasa contoh di sini agak berat ya diangkat karena mengandung fiksi. Jadi saya akan mengangkat contoh seperti kasus si Budi mengadu domba. Jadi mengadu domba di sini tidak seperti hewan domba itu diadu, tapi lebih kepada si oknum mengadu domba antara dua temannya itu, begitu. Oke, dan yang selanjutnya penerjemahan semantik. Jadi jawaban saya bersama dengan saudari Sri Sofia. Penerjemahan semantik lebih memiliki penekanan pada penerjemahan bahasa. Penerjemahan jenis ini berusaha untuk mengubah makna bahasa sumber dengan mengalihkan makna kontekstual menjadi sedekat-dekatnya dengan struktur sintaksis dan semantik dalam bahasa tujuan penerjemahan. Contohnya hampir sama dengan yang Sri Sofia katakan. Misal, saya akan mengulang kembali, misal kata mam dan madam yang memiliki arti yang sama-sama ibu dalam bahasa Indonesia, namun madam digunakan untuk orang yang tidak memiliki hubungan darah, misalnya guru atau lecturer dosen. Ya, jadi sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Gelas I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Selvi atas ininya. Oke, selanjutnya saya sendiri akan memberikan pandangan saya tentang materi kita, yaitu idiomatik dan semantik translation method ya, seperti itu. Artinya, sebelum saya masuk kepada pandangan saya akan menyampaikan bahwa dari materi kita pada hari ini itu kita mendapatkan 4 pembahasan, yaitu yang pertama semantik, yang kedua idiomatik, ada juga translation, dan ada juga metode. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu di antara keempat ini. Yang pertama adalah semantik. Sepengetahuan saya, apalagi kan kita sudah mempelajari hari ini di mata kuliah semester ini ada yang namanya semantik kan, seperti itu. Jadi menurut saya, seperti yang sudah disampaikan oleh dosen kita, bahwa semantik itu merupakan salah satu cabang dari linguistik itu yang kemudian mempelajari tentang arti atau sebuah makna, seperti itu kan, semantik. Kemudian idiomatik itu sepengetahuan saya adalah merupakan kata kiasan. Itu sudah pernah mungkin teman-teman dapat di entah mungkin di SMA atau apa, pasti teman-teman sudah pernah mendengar kata semantik atau Iya, setuju. kiasan kan. Idiomatik, kiasan. Kemudian translation ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya menerjemahkan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah metode adalah metode, di mana metode ini di sini merupakan cara atau bagaimana kita menerjemahkan menggunakan semantik dan juga idiomatik ini dengan metode yang kita ketahui itu, seperti itu. Jadi menurut saya seperti ini. Yang pertama tentang semantik kan, yang pertama tentang semantik. Kalau menurut saya seperti yang disampaikan sama Selvi sama Sofia tadi itu sudah betul sekali. Artinya kalau kita kaitkan antara semantik dan juga translation itu sama-sama memiliki arti dan makna kan. Kemudian kita
kemudian kita kaitkan dengan bagaimana metode penerjemahan semantik ini. Saya sempat baca di salah satu referensi saya di Google, contoh daripada penerjemahan semantik itu seperti ini kira-kira. Tunggu ya, saya bacakan. Iya, silakan. Penerjemah semantik. Ya, artinya salah satu contoh di penerjemah semantik ini, misal ada kata janganlah biarkan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Kemudian kalau kita menggunakan metode idiomatik itu dia lebih terfokus pada kata kiasannya. Artinya kalau kita artikan dia sebagai orang yang kikir begitu. Janganlah biarkan tangan terbelenggu pada lehermu. Kalau kita artikan dia adalah orang yang kikir. Contohnya tadi seperti yang Sofia katakan bahwa kambing hitam di situ sebagai kiasan yang artinya apa tadi Sofia? Ya, kambing hitam di sini sebagai pelakunya yang melakukan mencuri. Contohnya Hansip misalnya. Hansip yang menjadi kambing hitamnya. Ya. Padahal sebenarnya bukan Hansip yang melakukannya, tapi dia dikambing hitamkan sebagai pencuri misalnya. Ya, betul. Artinya seperti ini. Saya juga pernah mendengar salah satu kata dari filsuf Yunani. Dia katakan bahwa there is black goat in every flock. Artinya itu akan ada kambing hitam di antara para kambing, seperti itu. Jadi di sini ada idiom, ada kata kiasan di kata-katanya ini. Sehingga kalau kita mau menggunakan metode penerjemah idiomatik, itu bisa kita bahwa akan ada kambing hitam di antara para kambing. Maksudnya di sini kambing hitam itu sebagai adu domba begitu, sebagai orang yang diadu domba, padahal bukan dia sebenarnya pelakunya, tapi dia diadu domba oleh orang yang lain, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan penerjemahan daripada idiomatik. Kemudian adapun metode yang digunakan kalau kita mau menggunakan apalagi penerjemah semantik, yaitu kalau menurut saya yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus identifikasi dulu kalimatnya. Setelah kita mengidentifikasi kalimatnya, kita analisis itu kalimatnya, kemudian kita tentukan, kita harus ketahui bersama yang mana subjeknya, predikatnya, objeknya, dan keterangannya. Sehingga kalau bisa kita tahu ini semua, kita bisa kayak menentukan begitu kan, menentukan apa makna dari sebuah kata ini, sehingga kita mampu untuk menerjemahkannya seperti itu. Karena kan sebelumnya kita pelajari sebelum cara terjemahan yang kita pelajari sebelumnya kan ada kata word of word, ada secara harfiah. Tapi kalau yang teknik menerjemahkan secara idiomatik dan semantik ini itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada makna dalam mikro begitu ya. Bukan dia bilang dari kita melihat dari katanya, tidak, tapi dari makna terdalamnya seperti itu. Ya, paham. Sehingga perlu juga otak tuh untuk menstimulus sehingga kita bisa mengidentifikasi itu semua, sehingga kita mampu untuk menerjemahkan secara idiomatik maupun semantik seperti itu. Kemudian ya, saya pikir banyak contoh-contoh tentang menerjemahkan secara idiomatik, secara semantik. Contohnya kan seperti buah bibir misalnya kan, ya, bahan pembicaraan. Atau mungkin ada teman-teman lain yang tahu contoh-contoh tentang saya. Itu yang idiomatik seperti contohnya lempar batu sembunyi tangan. Ya, cocok. Artinya maksudnya tunggu. Gimana, Sofia? Siapa tahu ada contoh lain? Iya. Misalnya namanya? Sudah? Ya sudah. Oh berarti maaf tadi jaringan teman-teman. Begini.
lempar batu sembunyi tangan sama halnya dengan dia yang melakukan kesalahan tapi bukan dia yang mau mengaku, begitu. Ya, betul. Ya, dia malah mencari Artinya, Setuju. contoh-contoh idiomatik di mana idiomatik itu merupakan kata kiasan, Ya. tetapi dari kata itu ada makna lain di dalam kata kiasan itu, bukan bilang lempar batu sembunyi tangan artinya kita melempar batu kemudian kita sembunyi tangan, itu tidak ada makna tersendirinya kan? Ya. Itu. Iya, ada artinya yang lebih signifikan, lebih spesifik. Ya, kemudian semantik. Ilmu semantik ini yang saya sangat suka sebenarnya, salah satu ilmu yang semantik yang saya sangat suka karena kita lebih gimana ya, lebih cenderung menggunakan akal kita untuk mampu menerjemahkannya. Misalnya kata bisa. Coba saya tanya sama Sofia atau Selvi, kalian menurut kalian bisa itu apa? Bisa itu Bisa. sesuatu yang dapat kita Ya, yang lakukan. dilakukan. Apa yang dapat kita lakukan? Iya. Tetapi ada juga makna lain dari kata bisa itu. Contohnya, misal bisanya ular. Ya, racun ular, ya. Seperti atau racun Ya, ular. setuju. Jadi kita perlu menggunakan juga yang namanya penerjemahan secara semantik sehingga kita apapun itu bisa kita terjemahkan. Karena semantik ini kan mempelajari tentang makna. Iya, iya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena ini merupakan pendapatku sendiri ya. Ya. Apakah mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan? Saya rasa sudah cukup sih, sudah cukup mewakili. Iya, kalau saya juga sudah setuju. Oke. Kalau begitu karena semua sudah memberikan pendapat yang sangat bagus, karena sudah waktu juga sudah malam, Ya. alangkah baiknya sama-sama kita tutup diskusi kita dengan kata alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, demikian diskusi kita hari ini. Saya tutup. Terakhir dari saya, ya, sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.